Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen hikayat Si Miskin dengan judul Si Miskin. Mohon maaf karena baru saya buat, karena ini saya buat di jam 1. Ya, di jam 1. Sebelum itu saya menceritakan dulu apa yang dimaksud dengan hikayat tersebut. Apa yang dimaksud dengan cerpen. Cerpen adalah karya sastra Indonesia yang ditulis dengan menggunakan kurang dari 10.000 kata alur tunggal serta satu tokoh, satu peristiwa sebagai fokus utama dalam cerita. Saya akan membacakan sebuah cerita hikayat Si Miskin, sebuah cerita pendek atau cerpen dari hikayat Si Miskin. Pada dahulu kala, karena kutukan Batara Indra, raja dan istrinya keindraan miskin dan terdampar di antah berantah kerajaan yang diperintah oleh Maharaja Dewa Indra. Setiap hari orang miskin sedang mencari sisa-sisa makanan yang telah dibuang di tempat sampah. Ketika orang-orang melihatnya, mereka berbaris untuk menghina, memukul, dan mengusir orang miskin, suami dan istri, sehingga luka-lukanya miskin berduka sepanjang hari dan tidak berani masuk desa karena takut dipukuli atau dilempari batu. Dia mengambil daun mudah untuk makanan dan obat-obatan untuk luka di tubuhnya. Pengalaman tersebut dan penderitaan sepanjang hari. Ketika mengandung 3 bulan, dia mengidam untuk mempelem buah sejenis mangga yang tumbuh di halaman istana kerajaan. Ia meminta agar suaminya atau orang miskin untuk meminta mempelem buah untuk raja. Sebuah desa mendekati suaminya, tidak berani apalagi ingin pergi ke raja meminta bahwa buah mempelem. Dengan sedih dan berkabung, istrinya memohon suaminya akan meminta raja mempelem karena istri kasihannya yang miskin mencoba meminta mempelem itu. Tidak ada yang tak terduga. Raja sangat murah hati dan memberikan mempelem seperti mangga, nangka diberikan oleh raja secara senang hati. Penduduk desa yang melihatnya jatuh kasihan dan murah hati memberi kue miskin dan juadah, sejenis kue basah. Mungkin berkat keberuntungan anak yang istrinya dikandung, hal ini yang terjadi. Pada hari baik setelah cukup bulan, istri dari seorang miskin melahirkan seorang putra yang sangat indah. Untuk dilihat, anak itu diberi nama Marakarema, yang berarti anak kesaktian. Ketika si miskin pengalian tiang lapangan atap tempat tinggal digali oleh itu, taju atau mahkota topi sepenuhnya dihiasi dengan emas oleh kehendak Maha Kuasa. Ada lengkap kerajaan dengan alat, pembantu, penjaga, dan sehingga di tempat itu si miskin menjadi raja dengan nama Maharaja Indra. Ruang dan istrinya menjadi permaisuri bernama Ratna Dewi. Kerajaan mereka disebut Puspasari. Kerajaan Puspasari terkenal di mana-mana. Pemerintahannya baik, orang-orang yang aman, damai, sejahtera, dan makmur. Tidak terlalu cepat lahir Marakaremah, adik bernama Nila Kesuma. Masyhurlah
tumbuh kerajaan Puspasari dan begitu iri Maharaja entah Nauhil. Kemudian berita datang bahwa Maharaja Indra Angkasa mencari peramal untuk mengetahui baik nasib masa depannya. Kesempatan ini digunakan oleh Maharaja Dewa Indra. Semua astrolog berkumpul dan dihasutnya yang mengatakan Indra ruang yang mereka merah dan Nila Kasuma malah akan membawa bencana dan akan menghancurkan kerajaan Puspasari. Semua peramal dikatakan sebagai dihasutkan oleh Maharaja Dewa. Mendengar kata-kata astrolog adalah bahwa itu adalah murka Indra ruang Maharaja. Marah kemah dan hendak membunuh saudaranya Permaisuri Ratna Dewi menangis memohon dengan suaminya sehingga anaknya tidak membunuh. Dia tidak tahan jantung untuk melihat kedua anaknya diperlakukan seperti itu. Dimohonnya kepada suaminya sehingga mereka diberikan saja di mana ia pergi saat ia menendang dan memukul. Pergi dua anak berkeliaran tanpa tujuan. Tak lama setelah mereka pergi, kerajaan Puspasari terbakar. Semuanya hancur. Di kaki bukit berteduhlah Marakermah dengan adiknya Nila Kesuma. Di bawah pohon dalam keadaan lapar, tertangkaplah oleh Marakermah. Burung bertengger di dekatnya. Karena lapar, mereka makan pada burung dan mencoba akan memasak dulu. Mereka datang ke pondok seorang petani ingin menelpon api untuk membakar burung itu. Tiba-tiba mereka ditangkap pada petani biaya untuk mencuri keduanya. Dilemparkan ke laut dan gelombang diterpa ke sana kemari. Nila Kesuma akhirnya terdampar dan ditemukan oleh Raja Menganggap Sari, putra mahkota Palinggam Cahaya. Nila Kesuma dibawa ke istananya dan raja dipersunting Mengindrasari menjadi ratu dengan gelar Mismayang Mangurai. Marakermah dibawa oleh arus dan terdampar di pangkalan sambil mandi di pantai. Nenek Gergasi atau raksasa tua. Kemudian dia dibawa dan dimasukkan ke dalam kandang. Di rumahnya kebetulan ada telah dikurung pula putri dari Cina bernama Cahaya Khairani. Tertangkap pertama, mereka akan digunakan sebagai raksasa makanan atau makanan raksasa. Sebuah kapal besar mendekati perahu mereka dan mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam kapal. Kapten kapal jatuh cinta dengan Cahaya Khairani. Khairani Cahaya dipaksa memasuki nahkoda kamar dan mereka dibuang ke laut. Kapal melanjutkan pelayarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian cerita hikayat cerpen yang saya bawakan ini dengan berjudul Si Miskin. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.